ranting secabang Kedul Gandang yang dirahmati Allah, dalam keadaan sehat walafiat di acara pengajian tabligh dan pengukuhan pimpinan cabang Aisyah Kedul Gandang pada lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma muhilluha ilal bait thumma nahilluha ilal baitil atiq wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, yang tunduk patuh kepada Allah. Telah bersinar cahaya Dua melingkar. Wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ranting Aisyah Kedul Bedah yang pada hari ini menjadi sohibul hajat, karena ini adalah agenda kita setiap tahun. Pada hari tasrik kita selalu mengadakan pengajian taklim. Mudah-mudahan yang ini, hal yang baik ini bisa kita lanjutkan sampai ke pengurusان yang akan datang. Ibu-ibu, mohon perhatian, hari ini ada pengukuhan, jadi bukan pelantikan, tapi sekarang ada pengukuhan pimpinan cabang Aisyah Kedul Gandang periode 2022-2023 2027. Gara-gara mau coy ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pada hari ini Jumat tanggal 12 bulan Zulhijjah tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 Juni 2023, kami pimpinan daerah Aisyah Kota Malang mengukuhkan saudari sebagai pimpinan cabang Aisyah Kedul Gandang periode 2022-2027 untuk melaksanakan amanah musyawarah. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita semua. Amin. Malam 12 Zulhijjah 1444 Hijriah 30 Juni 2023 yang mengukuhkan Fauzia SPD. Dengan ini maka pimpinan cabang Aisyah Kedul Gandang periode 2022-2027 segera bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Semoga amanah yang panjenengan dapatkan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah berikan kelancaran, keberkahan kepada kita semua sehingga Aisyah menjadi semakin jaya, semakin bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, keluarga, bangsa, negara, dan agama.
Saya ucapkan terima kasih, selamat berjuang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, kita bertakbir sekarang atau takbiran karena ini adalah anjuran Rasulullah supaya kita juga banyak bertakbir. Sampai hari pertama sampai tanggal 10 sampai 13 kita banyak bertakbir supaya juga mungkin yang masih belum siap sudah menyiapkan diri. Karena kan setelah gini ini biasanya omong-omongan ya, supaya sudah banyak omong-omongan kita bertakbiran dulu ya. Kita mulai monggo bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Terima kasih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Kedungkandang periode 2022-2027 2015 sampai 2022, baik yang lama maupun yang baru. Walaupun ini baru luar biasa, kemarin diberikan apresiasi oleh Bapak Rektor karena kami waktu audensi kemarin memamerkan Aica dan apa? Aica, Sentri dan Aica Fresh. Bagus sekali warnanya katanya begitu. Ya. Cuma kemarin itu kalau misalnya kita untuk pejabat seperti Pak Rektor itu mohon diberikan seperti parcel, Bu. Jadi kalau di dus nggak kelihatan. Makanya kemarin kami kemas lagi di rektorat. Ya, jadi kami kasih dibagi sehingga tahu ini apa ini dan seterusnya. Tapi kalau di dus beliau nggak tahu. Jadi yang dikemas di minuman justru itu yang diapresiasi. Nah, maka dari itu saya beritahu sudah bagi dividen 2 kali. Luar biasa. Walaupun dividennya, tapi itu merupakan sebuah permulaan yang bagus karena sudah dikelola secara profesional. Itu sedikit. Kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan pada kita, termasuk sore ini kita bisa hadir pada acara yang sebetulnya ini adalah agenda tahunan juga. Pada saat Zulhijjah begini kita mengadakan pengajian tabligh. Tabligh itu penyampaian ya, pengajian yang ngaji. Jadi tabligh akbar di sini ya. Ya, kita tanggap tabligh akbar karena walaupun jumlahnya ini ada 100 ya, Bu. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga bisa bertanggung jawab. Makanya kalau lama kita nggak rapat pasti tanya ibu-ibu yang lain, Bu Fauzia, Bu Ruli, kapan rapat? Karena mungkin kita banyak kesibukan. Kembali ke acara ini, Bu.
Kita diberi waktu berapa? 30 menit? Terlalu banyak ya? Setengah 5 bisa? 20 menit? 20 menit tak wacoto ya, begini ibu-ibu sekalian. Ini masih di bulan Zulhijjah. Di bulan-bulan mulia ini salah satunya memang adalah Zulhijjah. Ada berapa? 4 ya Bu ya? Apa sebelumnya ini? Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram yang urut ya. Terus ada nyempil 1 Rajab. Nah, ini adalah bulan-bulan mulia di 12 bulan Hijriah. Nah, kita pada saat ini ada di hari Tasyrik. Ada beberapa amalan-amalan di bulan Zulhijjah yang itu sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu, atau mungkin nanti hasil dari apa yang menjadi kegiatan kita, aktivitas kita di bulan Zulhijjah ini bisa kita lakukan di hari-hari yang lain. Maka puasa yang pertama adalah puasa di hari Arafah ya Bu. Nah, di situ ada fadilah yang bisa kita ambil bahwa 1 tahun dosa kita dihapus 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, ibu-ibu insya Allah sudah melaksanakan semuanya. Kemudian yang kedua melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi sholat Idul Adha sudah kita lakukan. Apakah itu sudah sempurna menurut kita? Insya Allah sudah. Kalau ibu-ibu Aisyah insya Allah sudah. Tapi kemarin saya melihat ada sesuatu yang mungkin belum disampaikan kepada masyarakat, terutama pimpinan ranting, pimpinan cabang, bahwa sholat Idul Adha itu sama dengan sholat Jumat itu loh kalau bapak-bapak ya. Sholat dan khutbah itu merupakan satu rangkaian. Setelah salam ngompet rokok ngadeg pulang, tapi khutbah tidak didengarkan. Maka keutamaannya itu berkurang. Ya seperti kalau Jumatan itu loh, tetangga saya itu gini, Pak ayo budal Jumatan, itu harus adzan. Saya tadi amin-amin. Ya, jadi amin-amin yang terakhir itu loh, amin-amin berarti kan mau sholat. Makanya jangan katakan Jumat, jangan katakan ayo sholat Jumat, jangan. Jumatan kan rangkaian antara. Begitu juga Idul Fitri, Idul Adha juga begitu. Kita biasakan masyarakat kita edukasi bahwa sholat id itu atau khutbah itu merupakan rangkaian. Nah, rangkaian dari ibadah sholat id, apakah Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, kita harus kembali kepada kita, jangan Idul Fitri. Lu yo mang lali rek kupatku durung kantas lah itu. Oh, mantuku selak teko dan semua, jangan, itu sudah kita siapkan sejak kemarin-kemarin. Nah, begitu juga Idul Adha. Tapi sapinya durung ditaleni mau lagi. Akhirnya segera pulang. Jadi rangkaian itu. Maka ibu-ibu pimpinan ranting punya tugas kepada masyarakat yang belum memahami itu supaya tidak melakukan hal seperti itu. Khutbah merupakan sebuah rangkaian dari itu. Kecuali kalau ada sesuatu yang betul-betul mendesak. Yang kemudian di situ kita diminta untuk memperbanyak takbir, ya Bu ya. Memperbanyak takbir, ya seperti tadi kita awali tadi adalah setiap hari sampai tasyrik habis. Makanya kadang-kadang di masjid-masjid itu lupa, ya 1 hari sudah selesai. Tak ingatkan bapak-bapak di situ loh, belum Pak, loh ya tak. Oh makanya di masjid sama kok masih takbiran loh, iya berapa hari masih 3 hari lagi gitu. Dan yang berikutnya amalan-amalan utama di bulan Zulhijjah ini adalah yang keempat menyembelih hewan ternak atau hewan kurban. Ya, disitulah ibu-ibu jangan sampai ada, sekarang sudah tidak ada lagi komentar-komentar dari ibu-ibu di kampung saya, aku kurban perasaan naik gitu ya. Jangan, pokoknya 100.000, 50.000 kita kumpulkan dari syukur-syukur kalau bisa patungan. Nah kita ini kadang-kadang Bu ya, masjid kecil seperti di tempat kita kadang-kadang itu maka justru banyak. Karena kita sudah terbiasa diedukasi atau diberikan penjelasan oleh mubalek-mubalek bahwa di bulan Zulhijjah ini merupakan hari yang betul-betul diberikan oleh Allah kesempatan kita untuk beramal soleh, dan itu semua memiliki
memiliki imbalan yang juga luar biasa, sama dengan jihad di sabilillah. Nah, jadi tidak ada satu harta yang diinfakkan atau dibelanjakan yang lebih utama melainkan untuk membeli binatang kurban pada hari Idul Adha. Nah, di situ kita boleh Bu membeli rumah, boleh membeli mobil, boleh membelikan mainan cucunya juga boleh, membeli tas merek LV juga boleh, membeli kerudung merek itu juga boleh dan tidak dilarang. Tapi yang lebih utama pada bulan Zulhijjah sisihkan untuk penyembelihan hewan kurban. Jadi itu makanya sekarang banyak sekali. Jadi kemarin itu saya ada tamu dari luar kota. Mbak, kok di Malang yo? Kenapa di sini tuh kok bisa seperti itu? Wis nulis di masjid aja, misalnya satu Bu Taufik, terus bawahnya menyusul, gitu. Satunya lagi Bu Sulis, terus bawahnya itu ikut. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat itu nggak usah ditarik, nggak usah korbanan, nggak. Udah ditulis di masjid itu sudah ikut lagi. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan kita di TV itu kan sering dicontoni, tukang sampah, tukang becak, terus apa itu ya. Kadang-kadang kita belum terbuka. Ya seperti haji itu loh Bu. Kadang-kadang kan ditanya, Bu kenapa kok turun haji? Aku turun mantu, turun terpanggil kan begitu. Tapi dengan begitu lamanya kita antri, bingung kita akhirnya. 35 tahun lagi. Nah, dulu. Jadi ya teman saya itu saya itu sampai gini, Bu, sampai itu sudah punya mobil juga, rumahnya juga, ini ayo, masa saya aja yang beli tiap hari naik Pajero itu aja nyicil iso ya gitu ya. Apa bukannya dengan Pajero ya? Tiap hari naik Pajero aja bisa nyeleng-nyelengi. Kenapa sampai nggak bisa? Sampai itu loh Bu, satu kali dia akan punya usaha gitu loh. Pokoknya seminggu itu bisa dapat sekitar hampir 25 juta. Nah, jadi sobo digawe. Cuma dia begini, cuma nanti turun anakku kurang loro iki lho, sekolah, durung mantu dan sebagainya. Durung dipanggil oleh Gusti Allah. Nah, memang tidak minta dipanggil gitu. Nah, itu maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu memang benar. Memang apa yang menjadi keinginan kita untuk beramal soleh itu merupakan sebuah panggilan Allah dan memang kita minta dipanggil, bukan menunggu. Nah, maka ada pertanyaan di sini, dari mana syariat kurban itu ya Rasulullah? Dari abimu, yaitu dari ayahmu Ibrahim. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya, akan kami peroleh apa lagi? Akan kami peroleh apa dari syariat kurban ini? Ya. Pada tiap rambutnya satu kebaikan, bisa roti hasanati. Ya, kemudian bagaimana dengan bulu-bulunya? Ya, beliau menjawab pada setiap rambut dan bulu-bulu itu ada kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ya, maka dari itu singkat kata Ibu, ini dikatakan sebagai hari raya Idul Kurban karena memang ini adalah sebuah peristiwa yang ibu-ibu semua sudah tahu mulai dari TK sampai tua sekarang kan ceritanya begitu ya Nabi Ibrahim. Tetapi di sini ada beberapa poin yang bisa kita ambil, yaitu untuk menegakkan kebenaran itu memerlukan sebuah pengorbanan. Ibu-ibu semua di sini ingin menegakkan kebenaran dengan berbagai aktivitas. Ya. Sekarang banyak fenomena orang yang salah dibetulkan, orang yang betul disalahkan. Ya, ibu-ibu bisa lihat bagaimana di YouTube, di TikTok, di mana-mana mereka yang menguasai teknologi, mereka lah yang menguasai dunia ini. Bahkan kita nggak ngapain-ngapain itu sudah jelek di mana-mana karena memang model-model pemberitaan yang hoax itu. Jadi di Indonesia tuh hampir 60% itu berita-berita itu hoax. Hoax. Ya, jadi gampang. Tapi mencegah kemungkaran itu yang berani tidak kita begitu di sekitar kita. Ya, ya mungkin sekarang banyak fenomena di sekitar kita ini
orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan tetapi kita tidak berani. Seperti di tempat saya ini kan dekatnya universitas ya Bu ya, kos-kosan ya, kos-kosan ya. Itu kan ongkos sosialnya tinggi, walaupun kamarnya itu harganya 7 juta. Tapi perilaku dari mahasiswa-mahasiswi ini kan juga kadang-kadang mengkhawatirkan. Termasuk yang baru-baru ini kemarin itu kan, lah bagaimana anak-anak itu bertengkar begitu hebat sampai menyebabkan, nah itu kenapa? Ya karena memang itu menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan kemarin juga ada berita dari saudara saya tidak bayar iuran kelas itu dibunuh sama temannya di Obrolan SMP. Kan itu sudah mengkhawatirkan karena memang dia sering melihat tontonan-tontonan di apa itu di TV atau di ini. Jadi nggak bayar iuran kelas, apa sih? Nah, bahkan sebelum dibunuh pun dia sudah diperkosa. Jadi seperti itu, dibuang itu 1 bulan nggak ketemu, baru HP-nya dilacak baru bisa ketemu. Ini menunjukkan bahwa ibunya muring-muring, apa yang ngurusi anak uang. Tapi itu sebuah perilaku atau sikap kita yang mencegah kepada kemungkaran, dan itu biasa anak-anak seperti sekarang ini. Nah, ini tugas kita semua, terutama ibu-ibu Aisyah, bagaimana perilaku-perilaku yang tidak kurang beradab ini bisa kita tekan. Guru-guru sekarang kewalahan Bu, kadang-kadang anaknya dikasari dikit, nggak ngarapian dijewet gitu ya. Kalau kita dulu kan begitu, makane sok anak-anak kewalik ya. Itu kan berjalan seperti itu. Dibawa kemana sih saya? Oh ya ini perintah Allah ya wes ikut begitu. Nah kita juga diajak jalan-jalan kemana? Heritage ya gelap. Ya. Atau kemana? Ayo kita ke sana ya, ke Kuto Bedah, ke bawah itu loh, lihat orang mau nggak kita kadang-kadang ya. Kenapa sih rono belasa-belasa gitu. Padahal itu diajak untuk bagaimana mencari dahak itu. Nah kalau dalam surat seperti itu, kalau balagha ma'ausaya, qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abadi ya. Qala ya abadi al matut maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah di situ ibu-ibu kita itu apakah bisa kita mendidik anak-anak kita itu bersama-sama bersabar? Kalau Nabi Ibrahim menyampaikan pada saat bagaimana pendapatmu? Jadi orang tua itu harus demokratis Bu. Gak langsung aku oleh dapat firman Allah anaknya dicekel sikat jebret. Itu kan banyak sekarang ya. Mungkin kita loh Bu. Nah diminta sama anaknya ini itu demokratis. Ya boleh like gini. Karena pendidikan ayahnya yang begitu bagus, pendidikan keluarga ibunya juga seperti itu, maka laksanakan wahai ayahku, insya Allah saya termasuk orang-orang yang sabar. Nah kita bisa tidak seperti itu ya. Maka balik tidak mirip-mirip gitu loh. Memang berat sekali 90 tahun nggak punya anak, kemudian punya anak. Nah tapi dalam satu riwayat disampaikan Bu, maka kita nggak boleh Bu kadang-kadang itu sembrono di dalam menyampaikan sesuatu saking imane pada Allah, itu semua diserahkan pada Allah dengan kalimat-kalimat yang kadang-kadang kebelanjur. What is the meaning of kebelanjur loh Bu? Ya kan gini, Nabi Ibrahim itu kan kaya ya Bu ya, kaya ya Bu ya, baca kan gitu, kaya sekali. Ternaknya ya dapat 12.000 ekor. Tapi orang wis kualan kalau mana 12.000 ada ini, ada bebek enggak di sana ya. Ada apa itu kambing, ada unta, ada semuanya ada. Jumlahnya 12.000. Ini punya siapa wahai Ibrahim? Ini punya Allah.
Terus kalau toh ini nanti diminta oleh Allah tak berikan. Anakku pun itu kalau misalnya diminta Allah tak kasih kamu gimana? Itu keperucut ya. Maka kita jangan seperti itu. Ya walaupun menunjukkan bahwa ini adalah sebuah keimanan, tapi kadang-kadang masih kata-kata masih bojoku lo tak ada itu tak boleh loh. Tadi malam tuh saya tuh agak berbisnis sama orang begitu kan ya, di tetangga saya itu kan gawe sound gitu Bu ya, gawe sound itu loh Bu. Loh ya lagu ini kok ini sih modelnya gitu. Oh ya sekian lama. Itu boleh. Lah itu kan boleh, enggak apa-apa. Lah itu kan ya kalau suami saya pulang dari sekian lama aku untuk kedatanganmu kan enggak apa-apa. Kan begitu ya. Seperti itu Bu. Ya saat satu bait itu saja, kemudian ya kita kembali lagi ke Al-Qur'an gitu loh. Itu ibu sekalian, ujian yang paling berat Nabi Ibrahim itu seperti itu. Maka kita kembali lagi, keluarga-keluarga kita itu kita selamatkan. Tidak hanya keluarga kita, keluarga tetangga, keluarga masyarakat, keluarga semua, seluruh masyarakat Indonesia. Karena memang tugas negara ini sebetulnya kan banyak Bu. Kalau dalam pembukaan itu sering saya ngomong itu kan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh negara Indonesia. Melindungi segenap, semuanya dilindungi, dirinya, keluarganya, masyarakatnya, memajukan kesejahteraan umum. Ya apa carane setiap orang itu gak mencucu tapi guyu terus, ya berarti di dompetnya harus ada uang. Carane apa? Kalau nggak punya uang, pemerintah harus ngasih, namanya apa, sosial itu ya. harus dikasih yang nggak punya ya. Tapi cukup nggak? Nah cukup, akhirnya dipilih seperti itu. Iya Bu, Tetapi kita tidak mau sebagai warga Aisyah dan orang yang beriman tidak mau tangan di bawah, tapi kita akan berusaha. Maka BCA Kedung Gandang yang memiliki beberapa keunggulan-keunggulan ini bisa menghidupkan UMKM ini dengan sebaik-baiknya. Nah, perlu juga mungkin manajemen ini memperluas jaringannya dengan komunikasi yang intensif dengan ranting-ranting di luar BCA Kedung Gandang. Ini perlu karena begitu juga. Maka apakah perlu kita jadi UNMU itu punya bambu namanya dulu Bang Rinjani, sekarang Arta Sejahtera apa gitu loh. Itu nanti bisa dikomunikasikan. Jadi misalnya jaminannya siapa, PCA Kedung Gandang misalnya seperti itu. Bambu PDA misalnya. Misalnya. Tapi Ibu harus punya gambaran bahwa di situ misalnya, oh saya bisa mengumpulkan dana 1 bulan itu dari donatur 15 juta. Iya itu untuk izin. Jadi cepat itu nanti. Jadi ibu-ibu bisa. Nanti kita hubungkan ya. Kemarin Pak Fauzan sudah. Pak, kalau misalnya jasanya sedikit gitu ada. Tapi ada jasa sama sekali orang-orang bueran. Kayak iso kalau jasanya. Atau jasanya dibayarkan UMM lagi. Enggak bisa berat. Nah ini yang dekat sama Pak Nazar itu apa? Nego ya. Itu seperti itu. Jadi misalnya bangunan itu habis berapa? 1,5 miliar. Ibu ingin nyicil berapa? 15 tahun, dihitung jebret. Ibu tinggal donatur. Cepet ibu, romulan dadi bisa gedungnya. Ya. Itu caranya kalau SD Aisyah seperti itu. Pinjam, kemudian donatur. Donatur misalnya yang TK gerakan 5 ribuan. Ya. Apa guru-guru 10 ribuan. Misalnya siswa 5 ribuan atau 3 ribuan, ya apa kamu duit telung ewu. Tapi kalau 1 tahun dan menjadi spirit kita untuk tetap senantiasa berjuang di jalan Allah walaupun dalam keadaan sulit. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, menegakkan agama itu juga perlu pengorbanan. Kemudian bagaimana kita untuk bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang nilainya positif terhadap masyarakat itu juga perlu pengorbanan. Karena memang awal dulu ya harta dan kemudian baru jiwa. Jadi memang duit dulu.
baru kemudian berjihad di jalan Allah itu dengan harta dan jiwa. Ya, kemudian bagaimana kita ini yang terakhir pengorbanan kita berikan ini memiliki manfaat baik diri sendiri sudah disampaikan Bu Zia tadi. Bagaimana kita beraisyah ini manfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kita tidak boleh meninggalkan bangsa dan negara karena memang kita berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Indonesia ini adalah milik kita bersama, tidak milik kelompok tertentu atau golongan tertentu. Ya, seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak siapa ya? Oh dulu Pak Azam jadi ya Bu ya. Jadi dua. Jadi NU dan Muhammadiyah ini seperti sandal, ya, seperti sandal. Lek digawe kabeh, lek gak digawe kabeh. Karena kalau dipakai satu saja, koyok wong, ya, seperti itu. Jadi jangan memakai sandal itu. Pemerintah diberi himbau untuk memakai dua-duanya, supaya Indonesia ini Gemaripa Lojinawi Toto Tentrem Terto Rajo. Ya gitu ya Bu ya. Ibu ngerti artinya? Aku juga gak ngerti. Pokoknya sejahtera, aman, sentosa, damai. Semuanya ini adalah perjuangan kita. Dan kita harus ingat bahwa semua apa yang kita peroleh ini semuanya adalah perjuangan para pendahulu kita. Dan kita sekarang bersyukur walaupun kondisi sulit, tapi kita tetap menegakkan agama Allah dengan betul-betul seperti yang disampaikan oleh surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, banyak sekali sekarang ini orang-orang berpindah-pindah agama, berpindah-pindah keyakinan karena kepentingan sesaat. Ya, kepentingan sesaat, pejabat, kepingin apa itu kaya atau kepingin jadi pejabat dengan berbagai macam usaha-usaha yang tidak halal, itu kita hindari. Maka terakhir kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi ibu semua dan juga bagi saya sendiri, termasuk bagaimana kita mengantar Aisyah ini, terutama Kota Malang, menjadi yang semakin maju, berinovasi, dan banyak kegiatan yang bisa bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat kita, terutama masyarakat Kedung Kandang, yang tentunya belum jauh di sana. Kalau menurut saya belum jauh di sana, tapi perkembangannya sangat luar biasa. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Herawati, mudah-mudahan semakin menambah semangat kita ya Ibu, khususnya beraisyah ini. Untuk acara penutup, acara ditutup dengan doa yang akan dilakukan kepala sejenak. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana la tu'akhidhna Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.